Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu mencurahkan nikmat serta kasihnya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya. Insyaallah kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara kajian Zuhur Indosat. Dan pada kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Firman, yang pada kesempatan hari ini kita akan coba mentadaburi surat An-Nas ya, dari hebatnya Al-Quran dan kenikmatan untuk memahaminya. Sebelum memulai, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pertemuan yang kedua saya di sini. Mudah-mudahan semoga kita semua ditambahkan ilmu kita dan bisa diamalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan ilmu itu kita bisa mengamalkannya sehingga pahala-pahala kita, baik yang kita kerjakan atau yang kita berikan kepada orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah fenomena sekarang ini sangat melecehkan atau sangat melemahkan kaum muslimin. Kita di negara kita sendiri seakan-akan kita terpinggirkan, padahal kita umat yang terbesar di dunia, fil alam. Di Indonesia sendiri hampir 100% atau 80% umat Islam. Tetapi kenapa akhir-akhir ini semuanya dengan maraknya pelecehan-pelecehan yang dilakukan oknum-oknum Islam, yang rugi bukanlah orang lain, tetapi yang rugi kita semua. Seakan-akan agama itu sangat murah di mata kita. Seakan-akan agama itu tidak lagi memperhatikan, tidak lagi mengamalkan hadis Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menggigit dengan gigi gerahan. Karena di zaman ini seakan-akan Islam itu sangat panas. Akhirnya kita tidak bisa mengembannya. Akhirnya kita tidak bisa mengamalkan isi Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekarang ini begitu banyaknya komunitas-komunitas Islam, ada hijabers, one day one juz, one day one ayat juga ada. Ini luar biasa umat Islam. Tetapi apakah efeknya berasa? Apakah mereka memperjuangkannya sampai tingkat ke atas atau cuma sekedar komunitas? Kalau cuma sekedar komunitas, komunitas itu sudah banyak. Sebelum adanya komunitas-komunitas tersebut, pengajian-pengajian ibu-ibu juga begitu marak dan begitu banyaknya di musola-musola. Ini menandakan bahwa kualitas keimanan kita sekarang ini sangat lemah, sangat rendah.
Islam itu cuma buat diri kita, tetapi bukan buat orang lain. Islam itu dinikmati buat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita akan mendekati seperti kaum sufi. Dia beribadah, dia menyendiri, dia memperbaiki puasanya, dia memperbaiki sedekahnya, dia memperbaiki akhlaknya setiap hari, tetapi dia tidak perlihatkan kepada orang lain. Dia tidak mau untuk membaginya kepada orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu semakin dibagi semakin berasa. Semakin nikmat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala semakin terasa. Oleh karena itu, melalui majelis-majelis, melalui komunitas-komunitas, mari kita sama-sama untuk memperlihatkan bahwa inilah adalah Islam yang kafah. Ini adalah Islam yang benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga. Karena kalau Islam itu akan hancur, begitu banyaknya penodaan-penodaan, begitu banyaknya campuran-campuran dari aliran-aliran yang lain, sehingga Islam yang akan sampai kepada adik-adik kita, Islam yang akan sampai kepada anak-anak kita adalah Islam yang sudah tercampuri atau tidak kafah lagi. Bagaimana ajaran-ajaran itu gampang sekali kita ubah-ubah. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan kali ini kita akan membahas atau mentadaburi surah An-Nas. Bagaimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fenomena-fenomena yang sekarang ini, kalau kita lihat, kita mau lari kemana kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mau meminta pertolongan kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah kita sekarang ini, Allahu a'lam bishawab, tidak tahu arahnya mau kemana. Tetapi kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mempunyai Allah untuk tempat kita mengadu, untuk tempat kita menyedihkan, berkeluh kesah. Di malam-malam kita panjatkan qiyamul lail. Silahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada tempat yang paling bagus untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu sepertiga malam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama membaca surah An-Nas. Mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, kita sama-sama bareng-bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba kita perhatikan surah ini. Qul a'udzu birabbin nas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung. Qul, katakanlah, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai hal. Bukan cuma sekedar kehidupan dunia kita, tetapi akhirat juga. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an begitu banyak pelajaran. Dan Islam mendidik kita 80% untuk ke akhirat kita. Dan ke dunia kita, duniawi kita cuma 20%. Tetapi jangan dibolak. Sekarang ini kebanyakan kita mengejar yang 80%,
buat dunianya, tetapi akhiratnya cuma tinggal 20%. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai pelindung buat kita untuk mengarungi bahtera dunia ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sangat fana. Dunia ini jangan terlalu diagun-agunkan. Dunia itu semakin dikejar semakin menjauh. Yang ada nafsu kita tidak akan terpenuhi. Akhirnya kita menjauhkan ruh-ruh kita kepada kepuasan, daripada kenikmatan. Kita coba lihat surah An-Nas. Kenapa surah An-Nas diturunkan? Demi buah tin dan buah zaitun. Tin, Pak. Ya, ini buah tin. Ini ada di surah tin. Dan demi bukit Sina. Dan demi kota Makkah, ini yang aman. Kota Makkah, bagaimana Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah tanpa adanya peperangan? Waktu Rasulullah kembali ke kota Makkah, tidak ada peperangan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat saudara-saudara kita di Yaman. Bagaimana Syekh Khouti bisa menguasai pemerintahan. Terus apakah saudara-saudara kita di Ahlussunnah wal Jamaah di sana tidak mau bergerak, tidak mau berjihad seperti di Suriah, seperti di Gaza? Apakah kata saudara-saudara kita yang di San'a, kami sebenarnya mempunyai banyak kekuatan, tetapi kami bukan seperti Suriah, Gaza yang begitu berontak akhirnya dicap sebagai teroris. Akhirnya kita yang terpojokkan padahal kita yang digulingkan. Bagaimana cara-cara untuk melawan dengan begitu baik? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Indonesia kalau kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu kokoh untuk mempertahankannya, yakin dan percaya kita akan semua tergeserkan. Kita yang akan menjadi budak. Dan kita harus mempertahankan tanah kita. Arduna min akidatina. Kita harus meyakini bahwa setiap sejengkal tanah yang ada di Indonesia adalah akidah kita. Min akidatina. Kalau kita belah bumi Indonesia, kita akan mendapati darah-darah para syuhada. Tetapi sekarang ini siapa yang akan berani untuk berkata jihad? Tidak ada yang berani. Walau kalau ada mungkin cuma 1% yang berani untuk mengatakan jihad. Satu persatu ulama-ulama kita di Indonesia ini dihantui. Karena begitu dahsyatnya pengaruh orang-orang yang akan merebut negara ini, yang akan menggantikan kita, karena sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada umat Muhammad yang beriman, kita akan menggantinya dengan umat yang terbaru, yang lebih bertakwa. Ini kesempatan kita untuk mempertahankan akidah kita. Ini kesempatan untuk berjihad. Jangan takut, kata jihad itu bukan anarkis, tetapi semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita dengan bentuk yang rupa, dengan tubuh yang kuat, yang kokoh. Kita harus kuat jasmani kita. Jadi kalau pengajian ini mungkin juga ada difa'nya atau ilmu-ilmu bela dirinya. Sekarang kita yang hilang itu dalam hadis Rasulullah, memanah, berkuda, berenang. Ini kita harus mempertahankannya. Karena sekarang ini semua sudah mulai peperangan. Kita sudah masuki di akhir zaman.
di mana semua negara-negara Islam atau negara-negara Arab sudah bergejolak. Nah, alhamdulillah dengan bergantinya kerajaan Saudi, Syekh Salman, Raja Saudi, Pangeran Salman mengatakan bahwa semua keluarga kerajaan yang pernah mendukung untuk digulingkannya Mursi akan diadili. Ini sudah menimbulkan gejolak sendiri di dalam kerajaan. Tetapi kita lihat bagaimana Syekh Salman ketika Obama berkunjung ke Saudi, dia ditinggalkan lantaran akan sholat. Ini yang tidak dijaga sama pemimpin-pemimpin kita. Dia sudah merasa hebat, dia sudah merasa bangga kalau diundang sesama petinggi-petinggi negara ini. Ulama-ulama harusnya ulama yang lebih pede, ulama yang harus lebih bangga kalau anggota-anggota itu petinggi-petinggi negara ini yang datang ke rumahnya, bukan ulama-ulama yang soal kemana-mana. Ini akhirnya menandakan bahwa umat Islam itu gampang sekali dibeli. Umat Islam itu kita tinggal pakai gerbong mana, ormas mana, sudah selesai. Nauzubillahi min zalik. Kita harus menjaga akidah kita. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbun nas. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Jadi kalau kita akan dikembalikan dengan serendah-rendahnya, mari kita semua mengalir seperti air, seperti buih kemana aja. Di mana orang enak, di situ kita ada. Jangan heran kalau semuanya akan dikembalikan cuma jumlah yang sedikit. Jangan merasa bahwa yang banyak itulah yang benar, tetapi ternyata yang sedikit itu yang benar. Di negara kita ini yang benar itu yang banyak, bukan yang sedikit. Walaupun kita lihat ada ibu-ibu yang mengambil kayu di kebunnya sendiri, itu diperdagangkan. Nauzubillahi min dzalik. Ini moralnya kemana? Negara kita mau kemana? Partai-partai Islam sudah banyak sekali, tetapi apakah efeknya berasa? Belum. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk meningkatkan giro kita, meningkatkan semangat kita, bahwa kalau bukan negara kita yang menjaga agama ini, kita sendiri akan menjaga. Mari kita bersama-sama untuk bersatu. Kenapa komunitas-komunitas ini tidak berefek, tidak ada, tidak terasa di masyarakat? Karena tidak mau bersatu. Kalau kita bersama-sama, insya Allah, in tansurullah yansurukum. Kalau kita menolong agama Allah, insya Allah Allah akan menolong kita. Kecuali orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Mari kita berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh. Kita harus meninggalkan perjuangan ini kepada adik-adik kita, anak-anak kita. Kalau apa yang kita perjuangkan sekarang ini belum, kita tidak bisa memenuhi hasilnya, insya Allah akan ada generasi-generasi Al-Fatih yang akan melanjutkannya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesuatu adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hakim. Maka silakanlah perbuat amal sekecil apapun, karena keadilan itu, keadilan kapan dia akan menang? Kalau di akhirat. Keadilan di dunia, walaupun kita benar, belum tentu kita menang. Tapi kalau di akhirat, insya Allah Allah akan memenangkan kita. Yang benar itulah yang menang. Tetapi kalau dunia, yang benar belum tentu menang. Karena banyak sekali, ya, kita lihat sendiri penegak hukum kita, yang mana yang benar. Ada aja kesalahan-kesalahan yang timbul. Ini kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijaga semua aib-aib kita, disembunyikan aib-aib kita. Mudah-mudahan
Kalau kita antara satu sama lain tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak akan berteman. Karena semua hati itu belum tentu semuanya bersih. Dosa-dosa kita mungkin masih banyak dibandingkan dosa teman kita. Kalau dosa itu diperumpamakan sebagai bangkai, mungkin tidak ada yang akan mendekat kepada kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nas menyoroti permohonan perlindungan dari kejahatan internal yang bersumber dari dalam, berupa bisikan-bisikan jahat syaitan baik dari golongan jin ataupun manusia. Jadi surah perlindungan, surah An-Nas adalah surah perlindungan yang melindungi kita dari dalam hati kita sendiri. Banyak peperangan-peperangan yang terjadi dalam diri kita sendiri. Contohnya, kita akan melakukan suatu amalan, nggak usah jauh-jauh, kita melangkahkan kaki ke sini aja, itu sudah perdebatan yang luar biasa yang ada di kolbu kita. Apakah kita melanjutkan istirahat? Apakah kita sholat dulu baru sambil rebahan sedikit lewat waktu 10 menit? Itu luar biasa untuk melangkahkan kaki. Maka jangan heran kalau talibul ilmi, penuntut ilmu atau majelis-majelis taklim itu dinaungi oleh malaikat-malaikat, karena tidak mudah untuk mendatangi majelis ilmu, ibu. Tidak mudah. Godaannya luar biasa. Belum lagi godaan dari luar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Teman kita yang membisikkan, udah ntar aja, masih berapa menit gitu kan, masih sempat istirahat apa dan macam-macam sekali. Itu dari luar, bukan dari dalam dari diri kita sendiri. Itu contoh konkretnya sendiri. Itu peperangan sudah terjadi di dalam diri kita. Oleh karena itu, apakah kita sudah merasa hebat sehingga kita tidak mau minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Surah An-Nas adalah surah yang membuka qalbu manusia. Kekuatan dan kelemahan manusia ada pada hatinya. Qalbun. Kekuatan kita terletak pada hati kita masing-masing. Kalau keyakinan kita yang mendarah daging yang sudah tertancap kokoh di qalbu kita, yakin dan percaya yang namanya Syiah, yang namanya Rafidah, yang namanya LDII, kita tidak akan terjangkit virus-virus tersebut. Karena kita ada giro untuk menuntut ilmu, ada giro untuk mempelajari apa sih perbedaan yang mendasar antara Syiah dengan Sunni. Jangan sampai kita mengatasnamakan bahwa itu kita sama aja kan, sama-sama sholat. Nauzubillah min dzalik. Di antara ciri manusia yang kuat adalah yang memiliki keberanian, ketenangan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Coba lihat. Di antara manusia yang kuat adalah kuat fisiknya, termasuk dalam keberanian. Dan dia akan mendapatkan ketenangan karena dia merasa kuat, dia mendapatkan keberanian yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menjalani apa-apa yang diyakini tanpa ada intervensi dari luar maupun dari dalam hatinya. Kalau tidak ada keberanian untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita sendiri, itu kita sudah terjajah sebelum apa yang kita sudah yang mau kita ungkapkan, apa yang kita share kepada teman-teman kita. Itu berarti kita belum sukses, karena belum bisa untuk memberikan kenikmatan apa yang kita rasakan. Dan sebaliknya, dan di antara ciri manusia yang lemah adalah yang memiliki sifat takut, cemas, benci, dan sifat-sifat serupa. Ya dikit-dikit nggak usah deh ngomongin jihad gitu loh, nggak usah dia mencela orang yang Syiah itu kan masih sholat juga, kita sama-sama Islam kok, kita ngurusin urusan kita aja belum beres, ngapain ceritain orang gitu. Ya ini orangnya sudah berapa tahun ikut majelis taklim, tetapi
akidahnya belum mantap, akidahnya juga masih tercampur bahwa lebih kepada ke sisi kemanusiaannya. Nggak usah deh ini orang, ntar kita melanggar HAM. Ujung-ujungnya juga di rumah juga dimasukkan HAM. Jadi kalau kita memukul anak kita, mendidik untuk menyuruh sholat, kita pukul, itu melanggar HAM. Nauzubillah min dzalik. Salah sendiri siapa yang menyuruh memasukkan demokrasi ke dalam rumah tangga. Kita adalah al-khaliq, kita adalah pemimpin bagi laki-laki di rumahnya. Dia adalah al-malik, kita pemilik bagi keluarga kita. Gak usah intervensi dari luar, gak usah memasukkan demokrasi dalam rumah tangga kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Maka dari itu, agar manusia bisa menjadi kuat, maka ia harus kembali kepada sumber kekuatan yang sejati, yaitu Allah Al-Jabbar yang Maha Pemaksa. Dialah yang maha kuasa untuk memaksa hati untuk merasakan suatu perasaan. Dialah yang maha perkasa untuk memaksakan hati agar merasakan takut kepada Allah, kecintaan, ridhonya, membenci musuh-musuhnya. Kita harus menghadirkan Asma'ul Husna di dalam hati kita, Al-Jabbar, yang senantiasa akan memaksa kita, yang senantiasa menitipkan rasa takut kepada Al-Khaliq, sama Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha kuasa dengan segala apa yang propaganda di muka bumi ini. Oleh karena itu, pentingnya surah An-Nas. Kalau kita diajari semenjak SD, kalau mau tidur baca tiga kul. Yang pertama apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini tetapi kalau cuma sekedar dibaca, tidak tahu maknanya, juga malamnya juga kok saya masih diganggu sama jin atau apa gitu ya. Karena benar-benar tidak menghadirkan ruhnya saat membaca ketiga surat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan baik dari golongan jin atau manusia selalu mengintai kesempatan untuk menyesatkan orang-orang yang beriman. Tetapi jangan sampai selama kita, wah ini setan dari manusia ini, ntar ada yang tersinggung juga kan ya. Kita sama-sama lah untuk menjaga hubungan kita, hablum minan nas kita, hablum minallah kita, dan harus meyakini bahwa bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang teman kita yang mengajak kepada akhirat, mana teman kita yang mengajak kepada neraka. Jangan sampai selama ini pakaian kita soleh, tetapi amal-amal kita amalan ahlun nar. Jangan sampai kita selama ini merasa sudah mengerjakan amalan ahlul jannah, tetapi kita tergelincir ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Allah Maha Rahman, Dialah yang memberi kita kekuatan perlindungan melalui surah An-Nas ini. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah yang mengajarkan kita, Dialah yang mengasihi kita. Oleh karena itu, sebagai umat Muhammad, kita harus cerdas. Karena surah yang paling pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra. Intinya adalah umat-umat sekarang ini begitu pintarnya, harus lebih pintar lebih kepada keakhiratannya, jangan ke duniawinya yang tidak ada sangkut pautnya untuk ke akhiratnya, yang tidak ada sangkut pautnya kepada tabungannya. Kita harus lebih banyak untuk menuntut ilmu. Kita harus banyak membaca. Karena dengan membaca, hati ini akan merasa tenang. Karena dengan membaca, ilmu kita ini akan merasa bertambah. Otak kita akan bekerja. Akhirnya kita bisa membedakan antara hak dan batil. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik, akan memberikan petunjuk kepada kita dengan membaca kalamullah. Yang keempat, Allah Maha Rahman.
Dialah yang memberi kita kekuatan perlindungannya melalui surah An-Nas ini. Jadi kalau surah ini sebagai amalan ruh dan syifa. Jadi kalau surah An-Nas, amalan hati, amalan setiap kita mau berangkat kerja, amalan yomian, bukan cuma sekedar amalan di bacaan saja. Tetapi kita harus mengamalkannya keseharian kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan-amalan yang perlu kita kerjakan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluar rumah harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa jam kita berada di luar rumah kita. Begitu banyak godaan-godaan. Kita buka internet, kita buka Facebook kita, Twitter kita, WhatsApp kita dapat broadcast. Jangan langsung semuanya menalar bahwa apa yang di broadcast orang itu semuanya benar. Kita harus juga perhatikan, harus dibaca satu-satu. Jangan belum baca tinggal langsung share lagi gitu kan. Padahal dia sendiri belum baca. Kebanyakan gitu kalau udah mulai panjang gitu kan, udah malas, sudah nggak baca, langsung share ayat. Padahal dia nggak tahu isinya apa. Apakah di situ ada titipan sisipan yang berbau-berbau aliran apa gitu kan. Nah ini kita harus berhati-hati. Oleh karena itu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kosakatanya. Kita lanjut saja. Kita melihat tafsir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Rasul, katakanlah, aku berlindung dan bernaung kepada Tuhannya manusia. Tuhannya manusia, Malikin Nas, yang Malik, pencipta manusia. Apa bedanya Malikin Nas dan Malik Yaumiddin? Ya, pertemuan sebelumnya ada bertanya, apa bedanya Maliki Yaumiddin dengan Malikin Nas? Bedanya adalah kalau Maliki Yaumiddin itu lebih luas cakupannya, karena dialah yang mempunyai hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, ad-din lebih luas daripada Malikin Nas. Kalau Malikin Nas itu disebutkan kepada pribadi manusia. Padahal begitu banyak Malik apalagi yang mempunyai binatang, terus Malikil Hayawanat, terus Maliki apa, itu lebih terkhusus kepada manusianya. Itu perbedaannya. Nah, yang merajai manusia, yang mengatur setiap urusan mereka, yang maha mandiri tanpa memerlukan mereka. Yang merajai manusia, Allah lah yang merajai manusia. Allah lah yang mempunyai manusia. Oleh karena itu, kita juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikokohkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Kita harus senantiasa untuk berdoa kepada Allah supaya hati kita ini senantiasa untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jangan dibolak-balikan agama itu. Agama itu diambil kalau menguntungkan. Agama itu disimpan kalau tidak menguntungkan. Amalan Al-Quran, ayat Al-Quran itu dipakai kalau menguntungkan. Kapan tidak diharamkannya? Kapan mau diambil kalau tidak sesuai dengan kita? Apalagi kalau mau merubahnya. Apalagi cuma mengambil sepotong. Itu yang tidak benar. Tuhan sesembahan manusia, tiada yang pantas disembah dengan sebenarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin. Dari gangguan setan yang menggoda saat lalai, namun ia bersembunyi saat nama Allah disebut dan diingat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan kita bisa digoda oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan kita bisa digoda oleh setan? Kalau kita lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa
sekarang ini banyak sekali media yang bisa kita pergunakan untuk tidak lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam pekerjaan kita sehari-hari bisa putar merotal atau YouTube siapa atau tausiah siapa. Kita dengar untuk lebih kepada tatmainnul qulub. Kalau hati ini terasa kalau dibacakan Al-Quran akan tenang. Hati ini berasa kalau dibacakan Al-Quran semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Hati ini akan luluh kalau mendengar ayat-ayat Ar-Rahman, Ar-Rahim diperdengarkan kepadanya. Tetapi berbeda kalau hatinya memang sudah terkunci. Pertemuan yang pertama kita sudah membahas kalau hati umat ini, hati manusia ini sudah terkunci, apapun yang diperdengarkan tidak akan berubah akhlaknya. Akhlaknya akan begitu-begitu aja. Jangan sampai kita ulahum qulubun la yasma'una biha. Kita mempunyai hati tapi tidak mendengarkan, tidak bisa menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ataukah hati kita ini sudah terkunci, ataukah hati kita ini sudah mati untuk merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menghembuskan kejahatan dan keraguan di dada manusia. Godaan-godaan, kenapa surah An-Nas lebih kepada al-qalb? Karena induk perbuatan manusia ada di qalb. Kalau qalbu ini benar, salimat jasadul kullu. Kalau qalbu ini benar, insya Allah perbuatan kita akan benar. Tapi kalau qalbu ini mati, kalau qalbu ini dirasupi dengan hal-hal yang tidak benar, yang keluar juga begitu perilakunya. Karena yang masuk tidak benar. Jadi kalau kita menginstalkan Al-Quran dengan amalan baik, dengan bacaan yang baik, insya Allah akhlaknya akan seperti khuluqul Quran. Akhlaknya seperti khuluqul Quran. Nah, gangguan dari mana? Dari setan dan golongan manusia. Kita akan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Begitu banyak yuwaswis yang selalu mengerogoti kita, yang selalu membisikkan kita, yang selalu menahan kita untuk bekerja atau mengerjakan amalan soleh. Kalau kita mau melihat semua fenomena yang ada sekarang ini, kita akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk-petunjuknya satu demi satu, dibukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmatnya. Karena pelindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada paranormal. Kalau kita meyakini apa yang dikatakan paranormal, itu berapa hari sholat kita tidak diterima? 40 hari. Jadi kalau setiap bulan ke paranormal terus seakan-akan dia ibadahnya sudah banyak, terus sholatnya umurnya sudah 60 tahun, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menagih bahwa mana amal-amalan saya. Tapi setelah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalannya tidak ada satupun. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu, melalui surat ini, mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita minta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita kembali kepada ad-dinun nasiha, mengambil agama ini sebagai nasihat buat kita, sebagai ruh buat kita, sebagai suri teladan buat Rasulullah SAW. Apa yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah, insya Allah itu semuanya baik. Gak usah terlalu perdebatkan mana bid'ah mana ini. Kalau memang itu dari Rasulullah SAW, ambil yang sahih-sahih aja. Gak usah terlalu mengamalkan yang hal-hal yang tidak ada dalilnya, yang hal-hal yang sudah tidak hal-hal yang merupakan perdebatan oleh umat. Kita ambil yang sahih-sahih aja, karena kita bukan ulama, kita bukan oleh siapa-siapa. Kita cuma
pelaku. Jangan sampai kita dihadapkan dengan berbagai hal semuanya kita komentari. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki manusia, yang Maha memiliki jannah, yang Maha memiliki surga, yang Maha memiliki nerakanya. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita disukai, apalagi yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu dan Rasulnya, dan mintalah jannatul firdaus. Aku lihada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang telah disampaikan Ustaz mudah-mudahan menjadikan ilmu bekal kita untuk semua. Baik, mungkin ada beberapa yang ingin dipertanyakan dari teman-teman terkait dengan hal ini. Ada? Ada? Cukup. Oke. Mungkin nggak ada pertanyaannya, kita cukupkan kajian hari ini. Dan sebagai info aja, mungkin di 3 bulan ke depan kita udah persiapan untuk Ramadan ya. Bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan sebagai panitia Ramadan, bisa langsung untuk dapatnya ke Desinta Sri Wulandari, untuk lewatnya ke Bapak Nasir Rahmat Nasir Hasibuan, atau ke DCS-nya bisa ke Mas Yasir ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan partisipasi teman-teman bisa ikut dalam kepanitiaan Ramadan ini. Baik, kita cukupkan kajian hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.